Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bu Anis untuk melanjutkan kelas perkuliahan kita dengan tema tentang masyarakat agama, konflik sosial, serta bagaimana dua hal ini dapat menjadi kerangka konseptual kita dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan isu konflik masyarakat agama di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya untuk sama-sama kita mengurai tentang apakah yang dimaksud dengan konflik dalam perspektif kajian sosiologi. Kemudian juga bagaimana kita memahami faktor-faktor apa saja yang menentukan muncul dan berkembangnya konflik yang berkaitan dengan masyarakat agama. Serta lebih jauh lagi adalah bagaimana kita sama-sama memahami apa saja dampak daripada munculnya konflik sosial dalam masyarakat agama, sehingga di akhir daripada perkuliahan ini teman-teman akan memiliki kerangka konseptual yang utuh yang nantinya akan dapat digunakan untuk melakukan atau kita gunakan sebagai tools of analysis kita dalam melakukan kajian-kajian sosial yang mencakup kepada isu sosiologi agama. Konflik dalam perspektif sosiologi dapat kita pahami sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga dalam kasus kelompok sosial, artinya melibatkan ada satu pihak dan pihak yang lain yang memiliki upaya untuk saling menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam perspektif teori konflik, keberadaan konflik dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan bahwa dengan adanya konflik justru menunjukkan bahwa masyarakat tersebut bersifat dinamis dan sehat. Konflik menjadi sesuatu yang justru harus ada sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan dinamika dan harmonisasi dalam sebuah masyarakat. Jadi, masyarakat yang hidup tanpa konflik atau terlihat tenang justru sangat berpotensi menyimpan bibit-bibit kehancuran yang siap menghancurkan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya penting untuk kita ketahui bahwa dengan adanya konflik yang berkembang dalam masyarakat agama bisa kita petakan ke dalam dampak konflik yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Dampak konflik agama yang bersifat negatif tentu saja adalah hal-hal yang berkaitan dengan rusaknya sistem sosial dan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya konflik agama dapat juga memicu terjadinya kerusakan harta benda dan juga hilangnya nyawa serta hilangnya rasa aman yang ada dalam sebuah masyarakat. Kemudian hal lain yang juga bersifat positif lagi adalah keretakan-keretakan sosial yang ada pada sendi-sendi masyarakat agama akan justru menguatkan daripada nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat agama tersebut. Maka kita bisa pahami di sini bahwa ada beberapa faktor internal dan eksternal yang hal itu akan semakin menguatkan daripada terjadinya konflik masyarakat agama. Yang pertama, perbedaan tafsir atas ajaran atau doktrin suatu agama tertentu oleh penganutnya. Yang kedua, adanya sikap mental masyarakat agama yang terkesan sombong, arogan, intoleran, serta adanya penghinaan atas doktrin agama lain dan fanatik yang buta. Selanjutnya ada juga yang dipicu oleh adanya perbedaan suku atau ras antar masing-masing pemeluk agama. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan tingkat kebudayaan, yakni dominasi antara tingkat kebudayaan pada masyarakat di etnis tertentu dan etnis lainnya. Juga yang tidak kalah penting lagi, yakni faktor yang menentukan adanya konflik agama adalah perbedaan jumlah penganut agama. Jadi akan muncul konsep masyarakat agama mayoritas dan masyarakat agama yang bersifat minoritas. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sama-sama membahas tentang apa itu definisi dan konsepsi dasar tentang konflik dan masyarakat agama, kita akan sampai kepada simpulan bahwa pada dasarnya semua agama selalu mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Agama bisa menjadi basis nilai motivasi untuk saling tolong-menolong, bekerja sama, dan saling memberikan dorongan semangat bagi masing-masing umatnya agar berbuat baik kepada sesama manusia. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kemudian kita dapati bahwa pada masyarakat kita atau juga pada masyarakat di belahan bumi yang lain
terus dihantui dengan konflik-konflik atau sentimen-sentimen keagamaan. Nah, maka dapat kita pahami bahwa dari perspektif kajian sosiologi, konflik keagamaan bisa kita pahami sebagai satu yang bersifat niscaya. Kenapa? Karena masing-masing agama memiliki otoritas dan klaim kebenaran sendiri-sendiri terhadap agama yang mereka anut.